Only come out. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sugi Bambang ya. Di video kali ini saya akan membahas yaitu seputar push up kepalan. Yang katanya mitosnya sih ya, untuk jari yang ini, jari manis dan jari ini kelingking, manis dan kelingking ini nggak boleh teman-teman, karena bisa mengakibatkan kebutaan pada mata. Yang diperbolehkan hanya jari ini, kedua jari ini teman-teman. Nah, di sini saya akan bacakan artikelnya ya teman-teman ya. Tonton terus sampai akhir. Di sini dilansir dari Detik Health. Oke, di sini Kamis 11 Desember 2014. Ini sudah lama banget, cuman akan saya bacakan. Kebanyakan push up dua tangan pria ini mendadak rabun sebelah. Ini dua tangan ya. Jadi pakainya ini. Oke. Ini saya akan bacakan West Sussex, Inggris. Saat ke-gym, cedera akibat olahraga lumrah terjadi. Namun ada kalanya sebagian orang akan mengalami cedera yang tak biasa gara-gara nge-gym. Seperti halnya yang dialami pria asal Inggris ini. Next. Baru-baru ini pria yang dirahasiakan identitasnya tersebut dilaporkan kehilangan penglihatannya di mata kanannya. Sini teman-teman ya. Setelah mengalami sesi latihan yang intens, ia pun dilarikan ke rumah sakit. Nah, sesampainya di Worthing Hospital West Sussex, Inggris, dokter mencoba mengukur penglihatan mata kanan si pasien dengan skala Snellen. Wah, saya bahasa Inggrisnya kurang jago ya. Tetapi ternyata pasien hanya memiliki skor 6/18. Skor ini berarti pria tersebut hanya bisa melihat sesuatu dengan jarak 6 meter, teman-teman. Jarak 6 meter saja di matanya. Padahal orang-orang yang penglihatannya normal biasanya bisa melihat sejauh 18 meter, teman-teman. Khawatir ada yang salah, interior mata si pasien akhirnya dilihat dengan mikroskop, teman-teman. Dari situ barulah ketahuan bahwa ada hemoragi atau pendarahan di depan retinanya, di yang hitam retinanya. Di seputaran retinanya juga ditemukan titik-titik pendarahan yang lain. Oke, kita lanjut yang ketiga. Oleh dokter, si pasien hanya diketahui berumur 32 tahun, itu pun didiagnosis dengan Valsalva retinopathy. Gue bego banget ya bahasa ini ya. Retinopathy. Kondisi ini pertama kali ditemukan pada tahun 1972 ketika terjadi pendarahan pada seorang pasien yang mencoba menghembuskan nafasnya lewat hidung sembari menutup mulut dan hidungnya. Jadi seperti ini, ditutup hidungnya sama mulutnya, kemudian kita hembuskan nafas. Di sini akan jadi ngebudek, telinga jadi ngebudek, kemudian di mata ini bisa keluar anginnya seperti itu. Lama-lama bakal merah dan pembuluh darah di mata itu bisa pecah, teman-teman. Oke, hal ini ternyata dapat mengakibatkan penambahan tekanan di dada si pasien sehingga sejumlah pembuluh darah kapiler di matanya pecah, teman-teman. Belakangan diketahui bila gangguan mata pada si pasien terjadi 6 jam setelah ia berlatih handstand push up. Jadi push up berdiri secara intens. Handstand push up adalah gerakan push up seperti yang biasa kita kenal, namun dilakukan dengan kedua kaki diangkat ke atas atau berdiri dengan kedua tangannya. Push up dengan posisi kaki di atas. Nanti saya akan kasih videonya ya teman-teman ya. Latihan ini ditunjukkan untuk menambah kekuatan otot tubuh bagian atas seperti bahu, lengan, serta punggung. Namun bukannya makin berotot, pada pria ini latihan tersebut justru mengakibatkan penumpukan tekanan di rongga dada si pria. Nah, masalahnya kondisi ini juga memicu kenaikan tekanan darah di salah satu organ mata si pasien. Iya ya, di sini keluar itunya ya. Yang pada akhirnya menyebabkan pendarahan di retina. Inilah yang pada akhirnya menjadikan penglihatan si pasien terganggu, ungkap dokter yang menangani si pasien di Worthing Hospital. Seperti dikutip dari Loves Kins Kamis 11/12/2014, teman-teman. Beruntung kondisi semacam ini biasanya pulih dengan sendirinya. Jadi kalau buta permanen enggak, cuman agak rabun, tapi bisa sembuh sendiri, teman-teman.
Tapi kalau fatal tetap bisa pulih dengan sendirinya. Meskipun sedikit memakan waktu, namun ia terpaksa harus puasa nge-gym dulu untuk sementara waktu, sementara mengganggu matanya yang pulih, menunggu matanya yang pulih kembali. Menanggapi kasus ini, Dr. Barrett Katz, ahli saraf mata, dan Albert Einstein Collection of Medicine dan New York mengatakan bahwa Valsalva Retiono bingung banget bahasa Inggris. Bukankah kondisi yang langka? Perlu diketahui. Perlu diketahui. Ini bisa diakibatkan oleh hal lain seperti latihan angkat beban, kemudian batuk, atau bahkan berteriak. Tapi bukan berarti saya meminta untuk Anda tidak berolahraga, karena manfaatnya jauh lebih besar daripada resikonya, teman-teman. Oke teman-teman, semoga teman-teman paham ya. Nanti bakal saya cantumkan di sebelah sini, teman-teman. Jadi seperti ini, teman-teman. Yang namanya push up dengan kedua ini sebenarnya itu nggak ngaruh sama sekali, teman-teman, untuk di saraf mata. Yang lebih berpengaruh lagi, coba kalian dengan posisi posisi segitiga yang kemarin saya ajarkan untuk memperkuat leher, itu justru lebih berpengaruh ke mata. Atau kalian kakinya diangkat, kemudian kepalanya ditaruh di sini, di bawah, itu lebih ke saraf mata, lebih terasa banget. Dan ketika Anda sudah melakukan itu, di saraf mata bakal merah. Nah, itu justru yang lebih mengakibatkan kerabunan pada mata, bukan push up sebelah sini. Nah, saya juga pernah tanya dokter, itu nggak apa-apa sih, nggak ngaruh di sini. Itu dia bilang sendiri, itu nggak ngaruh, Mas. Nah, dari itu kemudian saya lagi tanya ke dokter lagi yang ngoperasi tangan saya yang ini, kemarin waktu ini patah ya. Kemarin ketemu waktu sholat Jumat, habis sholat Jumat ketemu, dia bilang, oh itu nggak boleh, bilang gitu, itu nggak boleh. Oke, terus kemudian saya tanya lagi, kenapa nggak boleh gitu? Berarti push up ini nggak boleh? Ya emang nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Saya bilang gitu. Ya itu mengganggu saraf mata. Nah, dia bilang kayak gitu. Nah, berarti push up ini boleh. Yang kedua ini sama aja nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Sama aja, itu mengganggu saraf mata. Nah, tapi kenapa di bela diri diajarkan seperti itu dan itu diperbolehkan? Saya bilang gitu, ya sebenarnya sih nggak boleh gerakan seperti itu. Tapi berhubung orangnya sudah terbiasa dan mulai dari tahap step by step, itu nggak apa-apa, teman-teman. Pemikirannya sama kayak saya. Kalau udah di step by step itu nggak apa-apa, teman-teman. Sama aja kita lihat orang push up dengan satu jari atau dua jari. Itu kalau orang yang lihat ya itu pasti patah, bahaya, bilangnya gitu. Tapi kalau sudah terlatih, sudah biasa, ya nggak apa-apa. Seperti itu, teman-teman. Jadi ini saya nggak karangan saya sendiri. Sebenarnya ini saya mau bikin videonya, cuman video orangnya itu belum kepastian dia mau di video atau tidak. Makanya setelah saya tanya, saya baru berani ngomong. Ini masalah ini sudah lama banget sebenarnya untuk saraf mata ini, dua ini nggak boleh. Nah, kata siapa nggak boleh? Boleh kok, latihan kok. Nah, sekarang yang nggak boleh itu latihan apa aja? Latihan yang terlalu over dengan intens yang sangat panjang, itu nggak boleh, teman-teman. Karena itu tadi, dengan push up biasa aja yang kaki ditaruh di atas tapi push upnya biasa, ini kan darah ini mengalir ke otak semua, mengakibatkan mata merah. Lama kelamaan ini bakal ada pecah pembuluh darah di sini, pasti ada. Kalau lama-lama loh ya. Tapi kalau orangnya udah terlatih dari step by step, dari sabuk dulu yang putih, kemudian sabuk setingkatnya lagi, kita ditambah lagi. Nah itu bagus, nggak masalah sih. Cuman kalau untuk orang yang memaksakan diri itu nggak boleh, teman-teman. Sama halnya aja juga fitness seperti itu, teman-teman. Ada sedikit cerita teman saya, kurang tahu sih namanya siapa, tapi kemarin sempat chattingan juga. Dia matanya minus 9 dan akhirnya didiagnosis tidak boleh latihan angkat berat lagi. Kenapa? Karena ketika dia mengangkat berat, saraf ini tertekan. Jadi itu akan mengakibatkan dia semakin rabun. Seperti itu, teman-teman. Jadi ya kalau menurut saya ya olahraga sih boleh, tapi ya sewajarnya aja gitu. Kita nggak usah terlalu harus bisa sekarang. Enggak. Lebih baik kita olahraga 1 jam, tapi setiap hari gitu.
atau seminggu 3 kali, daripada kita latihan sekali tapi durasinya 5 jam. Nah itu intensnya terlalu panjang dan itu bisa mengakibatkan cedera. Sepertinya cuma itu aja ya teman-teman ya. Sebenarnya push up kepal itu bagus loh. Ini untuk kekuatan ini loh. Ini biar lurus. Push upnya kan lurus depan. Samping juga lurus juga. Yang mata ini mata. Jari manis dan jari kelingking ini juga lurus juga kalau buat push up teman-teman. Nah, kalau push upnya gini ya. Ini pergelangan ini bisa cedera. Sebenarnya sih bisa cedera sih. Makanya untuk di teori fitness kalau pegang barbel mah ya satu aja. Kalau di teori fitness megang seperti ini nggak boleh, kelihatan kan? Nah seperti ini nggak boleh. Bisa ngangkat seperti ini nggak boleh. Ini harus gini, lurus. Nah sebenarnya ini juga nggak boleh karena ini mengganggu di sini. Tulang ini bakal, kalau beban berat ini bisa patah tulang ini. Nah jadi yang benar itu seperti ini teman-teman. Nah angkat beban yang benar itu seperti ini. Dari sini lurus, nggak kelihatan ya. Nah lurus ini, bukan gini angkatnya, tapi gini lurus. Jadi ini nggak ada penekanan sama sekali. Lurus ya, seperti ini lurus. Jangan gini. Biasanya angkat beban gini, up. Nah ini mengganggu di pergelangan ini teman-teman. Nah teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Saya Sugi Bambang undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Dadah ya. The only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I